Pernah nggak sih ngerasa kalah dalam negosiasi bahkan sebelum mulai? Atau pas keluar ruangan, kepikiran, duh, harusnya tadi bisa dapat yang lebih bagus. Nah, hari ini kita bakal bongkar The Negotiation Playbook dari Glenn Bailey. Tujuannya, buat mengubah cara kita bernegosiasi selamanya. Yuk kita mulai dari sini, dari sebuah kebenaran yang universal. Karena pada dasarnya, negosiasi itu bukan soal adu kuat, tapi soal interaksi manusia. Memahami bahwa lawan bicara kita, dan ya, kita sendiri juga, punya kebutuhan yang sama untuk didengar dan dihargai, itu kunci pertama buat membuka pintu kesepakatan apapun. Oke, kita dalemin lagi ya. Negosiasi yang pertama dan seringkali yang paling berat itu bukan sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri. Yap, sebelum kita bisa minta apa yang kita mau dari dunia luar, kita harus menang dulu di pertarungan internal di kepala kita. Pertanyaannya, gimana caranya? Kita semua punya suara ini kan? Suara kecil yang bisik-bisik. Gimana kalau mereka bilang enggak? Atau, emang aku pantas dapat ini? Nah, itu dia suara pengganggu kita. Kuncinya itu bukan buat ngebungkam suara ini, tapi justru didengerin, kita coba pahami apa yang dia takutkan. Kalau kita bisa mengakui rasa takut itu, kita yang bakal pegang kendali. Oke, sebelum kita bisa mengubah cara main, kita harus tahu dulu nih, gaya bawaan kita itu apa. Setiap orang punya kecenderungan alami dalam bernegosiasi. Mengenalinya itu bukan cuma soal tahu diri loh. Ini tuh semacam superpower yang bisa bikin kita lebih fleksibel dan adaptif di situasi apapun. Coba deh renungin sebentar. Kalau lagi dalam diskusi penting, secara naluriah, mana yang lebih jadi prioritas buat Anda? Jaga hubungan baik biar tetap harmonis, atau yang penting tujuan spesifik tercapai? Jawaban dari pertanyaan ini bakal menempatkan Anda di sebuah spektrum yang akan kita lihat sebentar lagi. Nah, gimana kita menyeimbangkan dua hal ini? Hasil dan hubungan, itulah yang nentuin gaya negosiasi kita. Gak ada yang benar atau salah di sini. Keseimbangan inilah yang bakal nentuin pendekatan kita dalam segala hal, mulai dari negosiasi kontrak miliaran sampai sekedar diskusi sama rekan kerja. Dan inilah hasilnya. Dua sumbu tadi menciptakan 5 tipe negosiator. Ada sang jenderal yang fokusnya cuma menang, seringkali ngorbanin hubungan. Kebalikannya sang akomodator yang penting hubungan baik hasilnya belakangan. Terus ada sang penghindar yang malah lari dari konflik alhasil nggak dapet dua-duanya. Di tengah ada sang pialang yang cari jalan tengah 50-50. Tapi tujuan utamanya adalah menjadi sang diplomat yang kreatif menyeimbangkan keduanya untuk menciptakan nilai baru. Jadi mengenali di mana posisi awal kita itu langkah pertama buat jadi seorang diplomat. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan mindset yang paling krusial. Ini yang membedakan negosiator amatir sama yang udah jago. Ini tentang mengubah cara kita memandang kemungkinan-kemungkinan di meja perundingan. Ini dia bedanya. Negosiator amatir itu mikirnya, gimana caranya gue dapat bagian paling gede? Tapi negosiator yang hebat bakal nanya gimana caranya kita bisa bikin kuenya jadi lebih gede buat semua. Jadi ini bukan soal rebutan potongan kue, tapi soal kerja bareng buat bikin kue yang lebih besar. Coba bayangin deh, daripada kita sibuk rebutan remah-remah kue yang ada, gimana kalau kita kerjasama buat bikin kue yang jauh lebih besar dan enak? Saat kita berhenti melihat negosiasi sebagai pertarungan, kita justru membuka pintu buat solusi-solusi kreatif di mana semua orang bisa pulang dengan hasil yang lebih memuaskan. Yang penting itu bukan cuma apa yang kita dapat, tapi gimana cara kita dapetinnya. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara kekuatan yang membangun dan paksaan yang justru merusak. Pilihan kita di antara keduanya ini bakal nentuin apakah kesepakatan kita bakal awet atau malah hancur berantakan. Kekuatan yang beneran itu awet, dia ngebangun hubungan. Kekuatan itu datang dari rasa hormat dan saling pengertian. Sebaliknya, paksaan itu cuma menciptakan konflik dan biasanya cuma buat jangka pendek. Mungkin kita menang sesaat, tapi untuk jangka panjang, kita kalah telak. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget kan? Kalau kita pakai paksaan, mungkin kita bisa dapat kemenangan instan, tapi hampir pasti bakal ada perlawanan balik. Orang itu nggak suka dipaksa, hubungan jadi rusak, kepercayaan hilang, dan kesepakatan jangka panjang jadi mustahil. Terus, gimana caranya jadi negosiator yang sadar? Apa sih pegangannya? Anggap aja ini kompas internal kita. 4 nilai inti yang bakal nuntun kita melewati percakapan sesulit apapun menuju hasil yang lebih baik. Ini dia kompasnya. Pertama, rasa ingin tahu. Ini bikin kita nanya kenapa di balik setiap permintaan. Kedua, koneksi. Ini ngingetin kita kalau di seberang sana itu manusia, bukan cuma angka. Ketiga, welas asih, yang bantu kita ngelihat dari sudut pandang mereka meskipun kita nggak setuju. Dan terakhir,
Kreativitas. Nah, ini yang mengubah jalan buntu jadi peluang bersama yang nggak terduga. Karena pada akhirnya, ukuran kesuksesan kita itu bukan cuma soal apa yang kita capai, tapi kita jadi pribadi seperti apa dalam prosesnya. Jadi pertanyaannya kembali ke kita. Kita mau jadi siapa? Seorang jenderal yang memenangkan pertempuran atau seorang diplomat yang membangun kerajaan? Pilihan ada di tangan kita.